Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya di Gitar Aroma. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara ada di dalam pertolongan dan kasih setia daripada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk meneduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kemudian kita baca lalu kemudian kita renungkan itu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami pada hari ini mau belajar bersama akan firman-Mu yang kembali mengakarkan kehidupan kami di dalam Engkau, sehingga dengan menghadapi seluruh dinamika hidup kami semakin kuat dan kami semakin mencintai dan mengasihi Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Berkati perenungan kami hari ini. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, mari kita membuka di dalam surat Yakobus. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. 13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan kepada setiap kita, dan mari Bapak Ibu, saudara-saudara bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara-saudara, ketika kemudian kita mencoba membaca bagian ini, kita teringat dengan satu kisah jemaat yang pernah dihadapi oleh Rasul Paulus, yaitu jemaat di 1 Korintus. Di 1 Korintus, saudara, kita melihat ada skisma, ada perpecahan, dan dalam bahasa aslinya, skisma yang digunakan itu adalah memberikan pengertian perpecahan yang dialami oleh jemaat di Korintus itu adalah perpecahan yang meneteskan air mata. Kenapa kemudian meneteskan air mata? Karena terlalu, bisa dikatakan ya, terlalu sederhana perpecahan itu. Sampai-sampai kemudian menetes, sedih sekali. Masa sih sampai begitu? Kamu kemudian harus mengkotak-kotakan diri. Di dalam pasal 1 kita melihat, saudara, bahwa ada orang-orang yang mengelompokkan diri pada golongan Paulus, pada golongan Apolos, pada golongan Petrus, Kefas. Lalu kemudian ada kelompok tertentu yang berpikir, oh, saya tidak mengelompokkan diri dengan orang-orang seperti ini. Saya mengelompokkan diri kepada kelompok Kristus. Sampai kemudian Paulus itu mengingatkan kepada jemaat di Korintus, masa sih kamu berpikir begitu? Masa sih Kristus terbagi-bagi? Nah, saudara, nanti pada pasal yang ketiga kita melihat bagaimana kemudian Rasul Paulus mengingatkan mereka soal perselisihan yang terjadi di antara jemaat di Korintus. Sampai kemudian Rasul Paulus itu membandingkan keadaan jemaat di Korintus itu dengan berkata bahwa kamu masih manusia duniawi. Nah, istilah manusia duniawi dalam bagian ini tentu kita tidak akan bahas dia lebih lanjut mungkin pada waktu tertentu, saudara ya. Nah, tetapi ingin dimaksudkan oleh Paulus bahwa kami masih memikirkan tentang dirimu, tentang egomu.
Sehingga kemudian yang kau tonjolkan itu adalah kelompokmu. Merasa diri kelompokmu ini yang kamu kagumi itu adalah yang benar, yang melebihi dari yang lain. Nah, saudara, lalu kemudian kita melihat lagi perpecahan di dalamnya itu pada pasal yang ke-12, pasal yang ke-14 terkait bagaimana menggunakan karunia. Saudara, jemaat di Korintus itu kaya dalam segala hal, tetapi juga mengalami yang namanya perselisihan, menonjolkan diri sendiri. Sampai kemudian, saudara, dalam pasal yang ke-13 kita melihat bagaimana Rasul Paulus memberikan satu gambaran bagaimana setiap orang, masing-masing tubuh Kristus itu bersikap demi tercipta harmoni kesatuan tubuh Kristus. Nah, saudara, dia membicarakan tentang kasih. Nah, yang saya pikir setiap kita itu pernah mendengarkan khotbah berkali-kali dari 1 Korintus pasal yang ke-13 itu, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 atau ke-10 yang bicara tentang kasih. Yang isinya itu, saudara, kalau ada kasih, kalau kasih itu betul-betul merasuk, ya, menguasai seluruh keberadaan hidup kita itu, maka kita tidak akan menonjolkan diri sendiri. Ya, saya mengingatkan kita, saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kita fokus pada ayat yang ke-4, apa yang dimaksudkan oleh Paulus misalnya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi Rasul Paulus, bagaimana kemudian jemaat itu mampu menyelesaikan konflik di antara mereka, saudara, dengan dewasa di dalam kasih. Dan saya pernah bahas barangkali, ya, tapi bukan di video ini, saudara, bahwa kasih itu dia tidak sekedar verb, kata kerja yang perlu diupayakan dia, tapi ini betul-betul menyatu di dalam hidup kita sebagai tubuh Kristus, orang yang ditebus oleh darah Kristus Yesus. Ya, kita mengalami pertumbuhan di dalam kasih, sehingga identitas kita itu memang kasih, saudara. Nah, kekontrasan ini sebetulnya kuat sekali di dalam ayat yang pertama. Misalnya saya di dalam 1 Korintus itu, dia ayat pertama sampai ketiga itu bahwa bahkan orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dibakar, yang notabene, saudara, kita anggap itu sebagai kasih, ternyata tidak memiliki kasih di sana. Paulus tegas katakan, meskipun orang menyerahkan tubuhnya untuk dibakar demi kepentingan orang lain, tetapi kalau tidak ada kasih di sana, maka itu gong yang gemerincing, menangkap air, saudara, sia-sia. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa baik di jemaat di Korintus ataupun jemaat di Yakobus ini ada satu hal yang sama, saudara, yaitu mengalami masa konflik, mengalami perdebatan, mengalami pergumulan, pergesekan antara tubuh Kristus. Nah, saudara, kalau kemudian kita membaca dengan teliti daripada surat Yakobus ini, maka isu utama, salah satu isu yang sangat menonjol di dalam bagian ini yang dibahas oleh Rasul Paulus, Rasul Yakobus itu adalah itu soal bagaimana jemaat itu bersatu karena ada masalah perselisihan antara orang kaya dan orang miskin. Nanti kalau kita kemudian membaca di dalam pasal yang kedua, saudara, tegas sekali dikatakan soal bagaimana engkau tidak boleh memandang muka di dalam peribadatan bahkan. Ya, karena ada orang-orang ketika dia melihat orang kaya, dia menempatkan orang kaya pada posisi yang dianggap kaya, dianggap pantas untuknya. Tetapi kalau kemudian mereka bertemu dengan jemaat yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang bajunya barangkali compang-camping, saudara, lalu kemudian mereka menempatkan orang ini di bagian terbelakang atau bagian tertentu yang
tidak mendapatkan tempat untuk bisa diperhatikan. Bahkan kalau kemudian kita membaca di dalam pasal yang kedua ayat yang ketiga, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan tuan duduk di tempat yang baik. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Satu bentuk merendahkan posisi orang miskin. Nah, saudara, di tengah itu maka kemudian Rasul Yakobus dalam bagian ini mengingatkan jemaat, menegur jemaat secara serius. Kamu berpikir bahwa kamu punya iman, maka semestinya imanmu itu diejawantakan dia, dibuktikan, dinyatakan di dalam perbuatan sehari-hari. Dengan apa? Dengan cara yang seperti itu. Tidak boleh dong kamu memandang muka. Tidak boleh engkau memperhatikan orang-orang tertentu saja di dalam gereja. Karena itu akan memunculkan atau memercik api perselisihan. Dan perselisihan itu datangnya dari setan, saudara. Ya, kita melihat tadi di dalam pembacaan kita. Nah, saudara, Yakobus menegur dengan keras yang seperti itu, bahwa imanmu yang kamu berpikir kamu telah diselamatkan, kamu masuk di dalam sebuah persekutuan dengan Kristus, maka kalau kamu tidak menunjukkan imanmu itu dalam perbuatan sehari-hari, maka imanmu itu adalah iman yang mati. Lalu kemudian, saudara, salah satu elemen atau permasalahan di dalam tubuh Kristus itu soal lidah. Nah, ada begitu banyak perpecahan gereja itu sebetulnya, saudara, kalau memperhatikannya, ini masalah lidah, kontrol terhadap lidah. Itu sebabnya Yakobus mengatakan kalau engkau mampu mengontrol lidahmu, maka engkau mampu mengontrol seluruh tubuhmu. Dan orang yang kemudian mampu mengontrol lidahnya adalah orang yang betul-betul mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus, menerima bimbingan daripada Allah Roh Kudus. Nah, saudara, gambaran di dalam pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 itu sangat jelas sekali, saudara, betapa setiap orang, setiap tubuh Kristus itu harus menjaga lidahnya. Harus menjaga lidahnya. Saya ingat sebuah buku, saudara, ada orang yang kemudian masuk dalam sebuah museum, lalu kemudian yang ia tahu yang menarik perhatiannya dari museum itu adalah foto atau lukisan seorang perempuan yang dia itu menempatkan pedang di lidahnya. Menempatkan pedang di lidahnya. Nah, saudara, lalu kemudian orang ini bertanya kepada yang tour guide dari dalam museum itu, dia bilang, ini maksudnya apa? Foto apa? Kenapa perempuan menempatkan pedang pada lidahnya? Nah, ini gambaran, katanya. Ini gambaran bahwa kekuatan itu ada di lidah, ya. Harus diperhatikan dia, diberikan pedang di lidah itu supaya dia mengeluarkan kata-kata yang amat serius. Ya, amat serius yang tentunya memberkati, seperti yang disampaikan oleh Yakobus dalam bagian ini, bahwa tidak mungkin air yang pahit itu mengeluarkan satu sumber air itu tidak mungkin mengeluarkan dua jenis air yang berbeda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka masuk pada ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, lagi-lagi saudara ingin menegaskan kepada kita, ya, ada istilah guru, ada istilah bijak. Nah, saudara, ini keduanya itu berkaitan. Orang-orang yang dikatakan sebagai guru, sebagai pengajar itu identik dengan bijaksana, dengan hikmatnya, saudara. Nah, Yakobus dalam bagian ini mengatakan, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Berbudi dalam bagian ini terpelajar, saudara. Siapa? Kalau ada, kalau orang kemudian menganggap dirinya itu bijaksana, menganggap dirinya itu guru, mampu mengajar orang lain, ya, mampu menganggap dirinya itu terpelajar, buktikan. Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Buktikan. Kalau memang dia merasa berhikmat, buktikan dalam kehidupan sehari-hari dong. Ya. Nah, tapi kalau di dalam ayat yang ke-14, artinya kamu itu nyata di tengah-tengah kamu. Ayat yang ke-14 itu, saudara, ada iri hati. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri,
dan memegahkan diri sendiri, jangan melawan kebenaran. Ayat yang ke-15 itu kesimpulan, saudara. Kalau engkau masih menyimpan perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, ya, maka itu, ayat yang ke-15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Tapi dia memberikan 3 jenis sumber daripada hikmat, yang perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri, yaitu dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara-saudara, perhatikan ini sangat serius, sangat tiba di dalam kehidupan bergereja. Ada orang-orang yang kemudian iri hati, ya, tidak bisa dipungkiri, saudara. Ya, dalam pelayanan, antar hamba Tuhan kadang-kadang, antar majelis, antar keluarga majelis dengan keluarga majelis lainnya, terjadi kekacauan oleh karena apa? Sebetulnya ada perasaan iri hati, ada mementingkan diri sendiri, ada memegahkan diri. Dan Yakobus menegaskan, setiap tubuh Kristus yang memikirkan, yang menganut, membungkus dirinya, bahkan menghidupi yang seperti itu, kata Yakobus, itu bukan hikmat daripada Tuhan. Itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Saudara, hikmat, catatan Alkitab itu dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Jadi kemudian kalau dikatakan mana hikmatmu, saudara, itu menunjukkan mana takutmu akan Tuhan. Jadi jiwa kita itu adalah jiwa yang takut akan Tuhan. Amsal itu dikaitkan, saudara, bahwa pengertian itu bersumber daripada takut akan Tuhan. Nah, kalau ada takut akan Tuhan, saudara, misalnya di dalam tubuh Kristus, maka kita tidak terjebak dalam masa iri hati, masa perselisihan, masa memegahkan diri, dan segala macamnya. Oleh karena apa? Hikmat daripada Allah itu, takut akan Tuhan itu memimpin kita, saudara, membentuk pikiran kita, membentuk seluruh hidup kita, membentuk hati kita, untuk kemudian melihat sebetulnya seluruh eksistensi kita itu, keberadaan kita ini, saudara, adalah kepentingan Kristus, perasaan Kristus yang datang kepada dunia, yang melayani dunia, bahkan mati untuk menyelamatkannya. Itu yang mestinya hikmat daripada Allah itu. Jadi mementingkan perasaan Kristus, mementingkan pikiran-pikiran daripada Kristus, kehendak daripada Kristus Yesus, yang tentunya bukan perpecahan, melainkan kesatuan. Maka di dalam ayat yang ke-17, saudara, ya, Yakobus itu mengingatkan, ini loh, kalau kamu berkata kamu itu berhikmat, mestinya ekspresi daripada kepemilikan hikmatmu itu ini nih, yaitu murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, ada buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi jangan berpikir, jangan kamu berkata kamu punya hikmat, tetapi kamu tidak bisa buktikan dia di dalam kehidupan sehari-hari. Ini hikmat di dalam takut akan Tuhan itu, maka muncul sikap pendamai, muncul sikap peramah, penurut, belas kasih, dan tidak munafik, saudara. Ini penting sekali, ya. Dia tidak munafik itu ditempatkan di bagian yang terakhir, saudara, tetapi bukan berarti dia tidak penting. Saya melihatnya justru ditempatkan di bagian terakhir itu, jangan main-main dengan kemunafikan, saudara. Jangan main-main dengan kemunafikan. Dalam tubuh Kristus tidak boleh ada kemunafikan. Tidak boleh kita bertopeng. Ya, tidak boleh kita bertopeng. Kalau bertopeng, saudara, bertopeng membangun relasi dengan orang lain, tetapi topeng membangun pelayanan, tetapi ada topengnya, saudara. Ada maksud-maksud yang engkau sembunyikan untuk kepentingan diri sendiri. Maka saya kutip lagu, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ayat yang ke-18 menjadi kesimpulan daripada Yakobus. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Dia katakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara agak mengalami
kebuntuan di dalam memahami bagian ini. Tapi saya mau menyederhanakan begini, saudara, bahwa sebetulnya buah dari kesalehan, ya, sebetulnya begitu. Kebenaran dalam bagian ini lebih kepada kesalehan hidup, ya. Buah dari kesalehan hidup itu, saudara, dan ditabur dengan damai dia, bukan dengan bersungut-sungut, ya. Buah benih daripada kesalehan itu, dan itu ditabur dengan damai, saudara, nah, maka itu akan menghasilkan damai. Benih kesalehan ditaburkan dengan damai, maka itu pasti menghasilkan kedamaian, menghasilkan keadaan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, sekali lagi di dalam bagian ini, saudara, bagaimana kemudian muncul kesalehan itu? Apa sih kesalehan? Saudara, kesalehan itu secara sederhana bisa dikatakan dia adalah kelekatan dengan Allah. Maka hikmat dan kesalehan itu, saudara, menjadi dua bagian yang tidak bisa terpisahkan. Orang yang berhikmat adalah takut akan Tuhan. Orang yang saleh itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membenamkan diri dalam kesalehan, dalam hikmat, yang dalam pengertian, mari kita membenamkan diri dalam takut akan Tuhan. Sehingga kita mampu mengerti pikiran dan perasaan Kristus itu. Ya, kita ingat Amsal itu pernah berkata bahwa ada 6 perkara yang tidak disukai oleh Allah. Mata sombong, iri hati, amarah, dan segala macamnya, saudara. Nah, kalau kita punya hikmat, kita punya kesalehan itu, saudara, maka kita memiliki sensibilitas, kepekaan. Oh iya Tuhan, jangan-jangan aku ini tidak saleh. Jangan-jangan aku ini bukan orang yang menciptakan damai di dalam tubuh Kristus. Jadi kalau dalam menyelesaikan konflik antara jemaat di Yakobus itu, Yakobus menunjukkan kalau kamu takut akan Tuhan, mestinya itu kamu tidak memandang muka, dan kamu tidak mementingkan diri sendiri, kamu tidak memegahkan diri sendiri, dan kamu tidak apa segala macamnya selfish itu, saudara, memikirkan segala sesuatu yang terkait dengan kepenuhan dirinya sendiri. Saudara, kalau ada orang yang takut akan Tuhan, justru tidak melakukan seperti itu. Justru bersifat peramah, penurut, penuh belas kasih, murni, tanpa munafik. Sekali lagi, saudara, ini akan dimungkinkan oleh rasa takut akan Tuhan. Hikmat yang sejati itu ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia sang hikmat itu sendiri yang datang kepada dunia. Kalau kita ingin mau memiliki hikmat, bersandarlah kepada Kristus Yesus, Tuhan kita. Semoga Tuhan menolong, memberkati, dan memimpin setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan ini. Kiranya Engkau tolong, Engkau memberkati, dan Engkau memimpin setiap langkah-langkah kami ketika kami menghadapi bekerja di kantor, bekerja di usaha, dan di ladang Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengenakan hikmat yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan kami makin hari makin membawa damai, menjadi peramah bagi orang lain, penurut, penuh belas kasih, dan tidak munafik, tidak bertopeng. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya Gitar Aroma, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Shalom.